Rapikan dan merapatkan shaf adalah bagian yang sangat penting yang harus kita lakukan sebelum kita menunaikan sholat berjamaah. Kerapian shaf ini dan kerapatan shaf akan menyebabkan hati itu akan saling bersatu. Sebagaimana disebutkan, kalau shafnya tidak rapi, maka hatinya juga tidak akan bisa bersatu. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW memiliki perhatian yang sangat besar kepada kerapian dan kerapatan shaf di dalam sholat. Sebelum sholat, beliau biasa mengatakan kepada para sahabat, "Sawu sufufakum, fa inna tasbiyatas sufuf min iqamatis sholah." Hendaknya kalian rapikan, rapatkan, luruskan shaf kalian, karena sungguhnya merapikan, merapatkan, meluruskan shaf adalah bagian dari kesempurnaan mendirikan sholat. Nah, bagaimana sebetulnya cara merapikan, merapatkan, dan mendekatkan shaf, meluruskan shaf yang benar? Karena seringkali yang terjadi di masyarakat justru korupsi shaf. Ya, karena mau merapatkan, akhirnya korupsi. Dia mengambil jatah shaf orang lain atau bahkan banyak orang. Bayangkan, yang diperintahkan Nabi SAW adalah agar shaf dirapatkan. Shaf dirapatkan dan agar celah yang ada satu dengan yang lain ditutup. Tapi yang terjadi seringkali karena orang yang kurang paham, atau kalau bahasa anak muda gagal paham, dia bukannya merapatkan shaf, justru dia membuat shaf itu renggang. Kakinya ditarik lebar tuh. Karena dia mengejar kaki saudaranya. Karena salah memahami hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Aqimu sufufakum." Dirikanlah shaf kalian, artinya rapatkan, luruskan dan rapikan. Karena sesungguhnya fa inni arakum min wara'i dhahri. Ini termasuk salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau menghadap ke depan, beliau bisa melihat yang di belakang beliau dari punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, wa kana ahaduna, dan dahulu ada salah seorang di antara kami para sahabat, yulziku mankibahu, yang dia itu merapatkan pundaknya ke pundak sahabat di sampingnya, wa qadamahu biqadamih, dan kakinya ke kaki sahabat yang di sampingnya. Artinya, bukan Rasulullah SAW memerintahkan rapatkan kaki kalian, tapi ada sahabat yang karena bersemangat untuk merapatkan shaf dan barisan, sampai-sampai dilihat oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat tersebut merapatkan pundaknya ke pundak teman di sampingnya, dan kakinya rapat dengan kaki teman di sampingnya. Rapat ini. Tapi yang terjadi karena salah memahami hadis ini, orang yang kurang paham, dia akhirnya mengejar kaki saudaranya. Sementara posisinya berjauhan, seharusnya yang dilakukan bukan dia mengejar kaki, tetapi dia merapat ke arah saudaranya atau dia menarik saudaranya untuk rapat ke arahnya. Sehingga berdampingan dan berdekat-dekatan. Kakinya boleh menyentuh kaki saudaranya rapat, asal jangan menginjak ya. Kalau menginjak itu mengganggu dan itu bisa menyakiti saudara sama muslim. Rapat saja yang sewajarnya. Lantas bagaimana seandainya ada celah? Kalau celah itu wajar, jarak itu wajar, 1 jari, 2 jari wajar, maka itu bukan sesuatu yang dilarang. Bukan sesuatu itu hal yang wajar-wajar saja. Yang dilarang adalah kalau sampai ada celah yang kira-kira digeser, akhirnya bisa makmum lain masuk. Ya, kalau digeser, makmum lain masuk. Celahnya cukup besar. Ini yang tidak boleh. Itulah yang kemudian Rasul mengatakan, tutuplah celah itu agar tidak ada kesempatan untuk setan masuk untuk mengganggu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Rasul Muhammad SAW bersabda, "Aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib." Hendaknya kalian merapatkan, meluruskan shaf kalian dan rapatkanlah pundak kalian satu dengan yang lain. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah yang ada. Ya, tutuplah celah yang ada. Walinu bi'aidi ikhwanikum, dan hendaknya kalian berlemah lembut terhadap tangan-tangan saudara kalian. Artinya, kalau ada yang menarik kita untuk merapatkan shaf, atau menarik kita dari belakang ke depan, atau ada yang mengajak kita untuk shaf di belakang, kita ditarik ke belakang untuk membuat shaf baru, maka hendaknya kita jangan marah, hendaknya kita pun rendah hati dan jangan merasa tersakiti. Nah, karena ini demi kerapian shaf atau barisan. Kemudian Rasul melanjutkan, wala tadharu furujatin lisyaitan, dan jangan sampai kalian biarkan ada celah-celah yang bisa ditempati oleh setan. Ya, nanti setan akan mengganggu. Kalau ada celah yang luas di situ bisa masuk, maka setan akan mengganggu. Wa man wasala shaffan wasalahullah, dan barang siapa yang menyambung shaf, artinya shaf yang satu dengan shaf yang lain tersambung, tidak terputus, ya tidak terputus, maka dia akan disambung oleh Allah Ta'ala. Allah akan berikan rahmatnya, karunia-Nya, pahalanya yang besar kepadanya.
Wa man qata'a shaffan, dan barang siapa memutuskan shaf, maka qata'ahullah, Allah pun akan memutuskan ya rahmatnya Allah dari dia, karunia Allah dari dia, Allah akan putuskan dari orang tersebut. Karena itu mari kita rapikan shaf kita, luruskan shaf kita, dan rapatkan shaf kita sebelum sholat. Jangan beri celah untuk syaitan, tapi ingat satu kaidah, jangan injak kaki, jangan kejar kaki, dan jangan lebarkan kaki. Melebarkan kaki bukan merapatkan shaf. Merapatkan shaf dengan merapatkan kaki. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.